Nabi Yahya alaihi salam, teguh dan penyayang. Di sebuah negeri Bani Israel, hiduplah masyarakat yang perlahan mulai melupakan ajaran Allah. Hukum Tuhan sering diabaikan, sementara para pemimpin lebih mementingkan kekuasaan dan kesenangan dunia. Di tengah kondisi inilah Allah menyiapkan seorang hamba pilihannya untuk mengingatkan umat manusia kepada jalan yang benar. Ia adalah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Yahya dimulai dari kedua orang tuanya, Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya. Mereka telah lama menikah, usia mereka pun sudah sangat tua, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap malam, Nabi Zakaria berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendirian tanpa keturunan. Karuniakanlah aku anak yang soleh, ya Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan." Suatu hari, malaikat Jibril datang membawa kabar gembira. Ia berkata bahwa Allah akan mengaruniakan seorang anak kepada Zakaria yang akan diberi nama Yahya. Anak itu akan menjadi hamba yang suci, bijaksana, dan seorang nabi. Tak lama kemudian lahirlah Nabi Yahya. Kelahiran menjadi tanda kebesaran Allah karena terjadi ketika kedua orang tuanya sudah sangat lanjut usia. Sejak kecil, Yahya menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak suka bermain berlebihan, tidak tertarik pada hal-hal yang sia-sia, dan lebih senang menyendiri untuk beribadah dan membaca kitab Taurat. Ketika teman-temannya mengajak bermain, Yahya sering menjawab dengan lembut, "Aku diciptakan bukan untuk lalai, tetapi untuk mengingat Allah." Ia tumbuh menjadi anak yang jujur, penyayang, rendah hati, dan penuh rasa takut kepada Allah. Allah pun memberinya hikmah dan kebijaksanaan sejak usia muda. Ketika Yahya dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Ia diutus untuk menyeru Bani Israel agar kembali kepada ajaran Allah. Dengan suara yang tegas dan hati yang tulus, Nabi Yahya berdakwah kepada masyarakat. "Wahai kaumku, bertaubatlah kepada Allah, tinggalkanlah perbuatan dosa, dan kembalilah kepada kebenaran." Ia mengajarkan tentang kejujuran, kesucian diri, kesabaran, dan pentingnya menaati hukum Allah. Tidak seperti sebagian orang yang takut kehilangan kedudukan, Nabi Yahya tidak pernah takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak peduli apakah yang ia tegur adalah orang miskin, orang kaya, atau bahkan seorang raja. Pada masa itu, penguasa negeri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah. Ia ingin menikahi seorang wanita yang sebenarnya tidak halal baginya. Banyak orang mengetahui hal itu. Mereka memilih diam, takut kepada kekuasaan raja. Namun Nabi Yahya tidak demikian. Dengan penuh keberanian, ia datang dan berkata, "Wahai raja, perbuatan ini haram. Allah tidak menerimanya. Engkau harus meninggalkannya." Teguran ini membuat sang raja dan para pejabatnya sangat marah. Mereka merasa harga diri mereka direndahkan. Sejak saat itu, mereka mulai membenci Nabi Yahya dan mencari cara untuk membungkamnya. Orang-orang yang tidak menyukai dakwah Nabi Yahya mulai menyebarkan fitnah. Mereka memutarbalikkan kata-kata dan menghasut raja agar memenjarakannya. Dengan bujuk rayu dan tipu daya, mereka akhirnya berhasil mempengaruhi penguasa. Nabi Yahya pun ditangkap. Meski berada dalam ancaman, ia tetap tenang. Wajahnya memancarkan keteguhan iman. Ia tidak menyesal sedikit pun telah menyampaikan kebenaran. Dalam hatinya, ia yakin bahwa tugas seorang nabi adalah menyampaikan wahyu, bukan mencari keselamatan pribadi. Karena kebencian dan kedengkian, para penguasa memutuskan hukuman yang sangat kejam. Nabi Yahya dijatuhi hukuman mati. Ia dibunuh karena mempertahankan kebenaran dan menolak untuk membenarkan kebatilan. Nabi Yahya wafat sebagai seorang syahid. Ia mengorbankan nyawanya demi menjaga hukum Allah. Ia tidak pernah berkompromi dengan dosa, tidak pernah menjual kebenaran demi keselamatan diri, dan tidak pernah takut menghadapi kezaliman.
Kepergiannya menjadi duka bagi orang-orang beriman. Namun di sisi Allah derajatnya sangat tinggi. Ia termasuk nabi yang mulia yang hidupnya dipenuhi oleh kesucian, keberanian dan ketakwaan.